Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Aisyah Febriana, Nur Khalifah, Putri Dwi Agustin, Putri Halmalia Rinjani, dan Qoriah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan. A. Sekolah sebagai sebuah sistem. Sekolah sebagai sebuah sistem artinya semua elemen atau unsur yang ada di sekolah sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, seperti siswa, guru, kepala sekolah, gedung, alat peraga dan perangkat pembelajaran, dan sebagainya. Thomas B. Santoso 2001, Jurnal Memanajemeni Sekolah di Masa Kini. Sekolah sebagai sistem adalah sekolah yang memberdayakan seluruh komponen yang ada di dalamnya secara terpadu, satu sama lain saling berkaitan erat, dan mendorong kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan antara lain input, proses, output, dan outcome. Depdiknas 2007-5. B. Sekolah sebagai sebuah organisasi. Sekolah sebagai sebuah organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering pula dinamakan pranata sosial. Philip Robinson 1981 menyebutkan sekolah sebagai organisasi yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan. Komponen dalam membentuk sekolah sebagai sebuah organisasi. Yang pertama, membangun komitmen. Yang kedua, disfungsi budaya. Fungsi-fungsi sekolah sebagai sebuah organisasi. Yang pertama, fungsi laten lembaga pendidikan, di mana fungsi ini bertalian dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi, yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik. Yang kedua, ada fungsi monetivasi pendidikan, yaitu membantu orang mencari nafkah, menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. C. Sekolah sebagai organisasi hidup. Menurut Bishop, organisasi pembelajaran adalah organisasi yang mencari untuk menciptakan masa depannya, menjadikan pembelajaran sebagai proses kreatif yang terjadi berkesinambungan bagi seluruh anggotanya, mengembangkan, beradaptasi, dan mentransformasikan dirinya dalam menjawab kebutuhan serta aspirasi orang-orang di dalam organisasi ataupun luar organisasi, baik secara individu maupun kolektif, untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam berkarya sesuai dengan perannya dalam organisasi. D. Perubahan sebagai perjuangan sekolah. Menurut Ajhari 2013-2 menyatakan bahwa pendidikan menentukan perkembangan dan perwujudan sumber daya manusia, khususnya pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah proses di mana guru bersama siswa berinteraksi satu sama lain yang nantinya akan ada hubungan timbal balik yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Guru bersama University of Applied Sciences and Arts Hannover, Germany, and Senior Expert Service atau SES Germany, Prof. Dr. Gerhard Furtwängler menyebutkan wabah corona ini justru menjadi katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Seorang guru juga harus bisa berlaku adil seperti yang tertera dalam Sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal inilah yang membuat kita sebagai seorang guru harus bisa berjuang di masa perubahan sehingga akan memperoleh keberhasilan yang penuh kebahagiaan. E. Klasifikasi organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan organis dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing
atau pengorganisasian menunjukkan sebuah prosesi untuk mencapai sesuatu. Robbins mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan entiti sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Yang kedua ada informal. Sulit mendefinisikannya, namun keberadaannya organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Sutisna 1993-221. Dalam arah Hidayat dan Imam Majhali, norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang diterapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan bersama tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tersebut. Jenis organisasi dilihat dari segi tujuannya. Yang pertama, organisasi profit. Organisasi profit adalah seorganisasi yang tujuan didirikannya untuk mengambil keuntungan. Misalnya, perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada organisasi non-profit. Organisasi non-profit adalah organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan materi. Misalnya LSM, ormas, sekolah, pesantren, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.